Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas bab 1 yang berjudul Menggambar Flora, Fauna, dan Alam Benda. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu mana yang disebut flora, fauna, dan alam benda. Di sini ada beberapa contoh gambar yang harus kalian bedakan terlebih dahulu. Mana gambar yang masuk ke dalam flora, mana gambar yang termasuk ke dalam fauna dan alam benda. Di sini ada contoh nomor 1. Nomor 1 itu gambarnya gambar burung, berarti dia itu termasuk ke dalam hewan. Jadi hewan itu disebutnya apa? Nah, hewan itu disebut fauna. Berarti nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan contoh dari menggambar fauna. Lalu yang nomor 3 dan nomor 4 dia itu sama, termasuk ke dalam tumbuhan. Berarti dia itu merupakan contoh dari menggambar fauna. Nah, yang nomor 5 dan nomor 6 dia itu merupakan contoh dari buatan manusia, yaitu alam benda. Berarti dia itu masuk ke dalam menggambar alam dan benda. Nah, kita masuk ke pembahasan pengertian menggambar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menggambar itu merupakan kegiatan meniru barang, orang, binatang, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil atau alat lainnya pada sebuah kertas. Akan tetapi hasil yang dari kegiatan seni yang satu ini tidak hanya soal tiru meniru suatu objek. Jadi menggambar itu merupakan bahasa yang universal, dikenal sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi sejak zaman purba menggambar itu sering dikaitkan dengan roh leluhur sebagai pelindung. Nah, manusia dalam menggambar memerlukan media. Medianya itu apa? Berarti berupa alat dan bahan yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dari zaman purba dan zaman sekarang itu berbeda. Lalu manusia melalui gambar, mereka itu dapat menyampaikan ide serta simbol untuk salah satu bentuk ekspresinya. Jadi manusia menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Di sini ada contoh gambar perburuan pada dinding gua. Jadi itu lukisan pada zaman dahulu. Lalu, di sini ada objek menggambar. Jadi ada 3. Yang pertama itu flora, yang kedua itu fauna, dan yang ketiga itu alam benda. Tadi sudah dijelaskan bahwa flora itu contoh gambarnya itu merupakan tumbuhan. Lalu yang fauna itu merupakan contoh dari hewan. Jadi hewan itu ada yang kaki 4, kaki 2, hidup di air, hidup di udara. Lalu yang ketiga itu ada alam benda. Alam benda itu merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu piring, gelas, lemari. Nah, di sini ada komposisi dalam menggambar. Yang pertama itu ada simetris dan yang kedua ada asimetris. Jadi arti dari simetris ini, komposisi simetris itu menunjukkan bahwa objek bagian kanan atau sama dengan mirip yang bagian kiri. Jadi bisa dilihat dalam gambar di sini. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanannya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, yang kedua itu ada asimetris. Asimetris itu komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek yang bagian kiri. Lihat di bagian sini. Nah, di bagian kanan itu tidak sama dengan bagian kiri. Jadi misalnya yang di kanan itu dia itu lurus dan yang di kirinya itu ada bulat. Ya.
Lalu teknik menggambar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, menggambar itu ada menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi tekniknya itu ada 3, teknik menggambar flora, teknik menggambar fauna, dan teknik menggambar alam benda. Nah, di sini ada teknik menggambar flora. Flora itu kan tumbuhan, berarti kita itu akan menggambar sejenis tumbuhan atau bunga. Nah, tahapan yang pertama, gambar bentuk lingkaran. Nah, ini. Gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Lalu yang kedua, gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Dan lalu yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Terus yang kedua, teknik menggambar fauna. Berarti fauna itu kan tadi menggambar hewan. Nah, yang pertama buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Jadi untuk badannya itu kita harus menggambar bentuk oval terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekornya. Lalu yang terakhir, berilah arsiran atau warna yang ada pada gambar itik tersebut. Nah, yang nomor 3, teknik menggambar alam benda. Nah, yang pertama itu gambarlah bentuk silinder dan oval. Lalu yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Nah, coba. Jadi di bagian bawahnya itu merupakan piring dan bagian atasnya itu merupakan cangkir. Lalu nomor 3, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Jadi kalian tinggal diarsir sendiri. Nah, yang nomor 4, alat dan media gambar. Nah, di sini gambar 1 ada gambar pensil. Pensil itu ada 2 jenis, ada jenis H dan B. Dan biasanya kalian kalau misalnya beli pensil tuh ada tulisan pensil H atau dan pensil B. Nah, itu ada artinya. Kalau misalnya sifat dari pensil H itu merupakan pensil yang keras dan cocok untuk garis yang tipis. Lalu untuk pensil yang tipe B memiliki sifat lunak dan cocok untuk garis-garis tebal. Nah, yang nomor kedua, gambar kedua itu merupakan pensil warna. Yang ketiga itu krayon, dan yang keempat itu kertas warna. Isilah soal berikut. Baik, kalian isi dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.